Oke, perkenalkan, sebelumnya nama saya adalah Bayu Aji Sastra Cindra. Saya adalah salah satu peserta prakerja yang mana mengikuti pelatihan mengenai pengoperasian Excel serta Tableau. Nah, di sini saya memiliki sebuah tugas akhir atau PR untuk menjelaskan atau menerangkan apa saja yang ada di dalam sebuah dashboard yang mana sudah saya kerjakan selama beberapa hari dalam mengikuti pelatihan. Ada dua jenis dashboard, yang mana yang pertama ada di Excel serta yang kedua ada di Tableau. Yang pertama ini saya akan menjelaskan dashboard yang ada di Excel mengenai kinerja penjualan Superstore dalam jangka waktu 4 tahun. Nah, Superstore di sini memiliki tempat di mana di negara bagian USA, salah satunya di Central, East, South, dan West. Yang mana kategori barang secara umum atau besarnya memiliki tiga, yakni furniture, office supplies, serta teknologi. Sedangkan untuk segmen ataupun bisa dikatakan sebagai orang-orang yang membelinya itu ada consumer, korporasi, serta home office atau bisa dikatakan seperti kantor rumah seperti itu. Nah, yang pertama mungkin bisa dilihat bahasanya saya besarkan di bagian penjualan per state atau per negara bagian. Ya, bisa dilihat bahasanya semakin biru atau hijau warna dari sebuah area di peta, berarti menunjukkan bahwasanya penjualannya itu tinggi. Bisa dilihat seperti di sini, California, itu memiliki tingkat penjualan sampai seperti demikian. Kemudian ada di New York, memiliki tingkat pembelian sampai demikian. Kemudian ada di Washington, memiliki tingkat seperti itu. Dan terakhir ada di Texas. Itu beberapa kota negara bagian yang memiliki tingkat sales yang tinggi dibandingkan negara bagian yang lain seperti Colorado, Wyoming, Utah, ataupun Missouri. Kemudian lanjut ke tabel mengenai penjualan per bulan. Bahasanya bisa dilihat dari Superstore ini uh, memiliki tingkat penjualan yang lumayan tinggi lah atau meningkat secara stabil. Meskipun bisa dilihat apabila di 2017 ini bisa dibilang sampai value yang cukup tinggi, namun mengalami penurunan 2018. Demikian seperti yang saya poin di sini. Tapi tidak juga fleksibel tadi lah intinya. Meningkat sampai ke 2019 meningkat sedemikian. Dan di 2020 itu memiliki tingkat yang paling tinggi penjualannya seperti itu. Dan ya memang bisa dilihat apabila kita melihatnya di sini secara tahun seperti itu juga tingkat profitnya pun meningkat seperti itu. Nah, bisa dilihat di garis ini bahwa tingkat profitnya itu semakin meningkat sejak dari 2017 terhitung sampai 2020. Jadi garis dari tingkat profit ini selalu meningkat. Ini menunjukkan bahasanya bisa dikatakan kinerja Superstore ini 4 tahun terakhir itu juga memiliki perkembangan yang sangat baik seperti itu. Meskipun ada bahasanya di sini penjualan yang sampai bisa dikatakan 48 sekian, cuma memiliki profit yang lebih pendek lah, bisa dikatakan tidak sesuai, tidak berbeda dengan yang di tahun-tahun berikutnya yang mana ada peningkatan. Itu bisa dikatakan memang karena di tahun awal sebuah toko itu memang ada mungkin kendala dari cabang baru atau tidak lakunya, atau mungkin ada secara global itu ekonominya sedang menurun seperti resesi seperti itu.
Jadi bisa menunjukkan bahwasanya ini mengalami kekurangan. Nah, kemudian mohon maaf agak batuk. Lanjut ke tabel di penjualan per kategori. Nah, di sini terlihat bahwasanya untuk kategori teknologi itu profitnya itu sangat tinggi ya dibandingkan dengan furniture ataupun office supply. Bahkan bisa dikatakan yang furniture ini sangat rugi lah hitungannya dibandingkan dengan yang lainnya. Benar-benar rugi karena di bawah dari penjualan. Jadi untuk penjualan di kategori furniture ini sangat tinggi, cuman profitnya itu benar-benar di bawah atau bisa dikatakan sangat-sangat rugi. Nah, untuk office supply juga bisa untung misalkan, cuma ya tidak terlalu berbeda dengan kategori teknologi. Dengan dilihat dari region itu bisa terlihat bahwasanya yang paling untung, ya, paling bisa menghasilkan keuntungan lah itu ada berada di region West, dari negara-negara bagian yang ada di barat seperti itu terlihat di sini. Nah, tetap keuntungan yang paling tinggi ada di region West seperti itu. Region sentral salah satunya juga sebagai penyumbang bisa dikatakan kerugian karena jauh dari spot penjualan yang mana penjualan sampai 500 mak profitnya hanya bisa terhitung 39 itu. Selanjutnya dari kategori segmen dilihat dari para pengkonsumsi atau pembeli itu yang paling menghasilkan profit adalah home office. Cuman yang paling banyak beli itu adalah consumer. Seperti itu. Ya, profitnya juga terhitung baik karena masih bisa dikatakan di atas dari pembeliannya seperti itu. Corporate apalagi juga sama seperti home office memiliki tingkat apa namanya itu profit yang lebih tinggi. Nah, apabila dilihat secara tahun, ya, demikian saya zoom out dulu secara tahun 2017. Ya. Nah, mohon maaf masih loading ya. Nah, itu memiliki beberapa eh, apa namanya, pandangan lah yang mana kenapa di tahun 2017 itu profit ya tingkat profit tadi di penjualan per bulannya itu kenapa bisa sangat anjlok lah. Itu bisa terlihat bahwasanya masalah utamanya tetap di furniture. Ya. Meskipun di sini office supply-nya memiliki tingkat profit yang tinggi, cuman teknologinya pun itu tidak terlalu tinggi profitnya. Kemudian di bagian negara, setiap negara, bagian West, East, South, Central itu memiliki tingkat profit yang sedikit atau bahkan sangat rugi yang berada di sentral. Padahal juga kalau dilihat di consumer itu juga sebagai pembeli tertinggi, cuma tingkat profitnya tidak setinggi pada awal terhitung 4 tahun terakhir tadi kan. Jadi sehingga di tahun 2017 itu benar-benar bisa dikatakan ada kerugian lah dalam proses jual beli di Superstore ini. Terlihat di sini margin profitnya 10%. Nah, seperti itu. Lanjut ke 2018. Nah, 2018 ini di mana tingkat tokonya itu bisa dikatakan sangat maju ya. Bisa sangat maju karena juga eh, dilihat dari segmennya ini bahwasanya home office, corporate, dan consumer itu dari setiap pembelian itu ada keuntungan dan keuntungannya sangat tinggi. Sehingga menunjukkan bahwasanya di tahun 2018 ini apa namanya penjualan barang yang ada alur penjualan barang yang terjadi itu memberikan profit sehingga di timeline dari penjualan per bulan tadi juga meningkat seperti itu.
Cuman ya tetap ada salah satu ya tentu apa namanya tidak untung lah atau rugi itu ya tetap di bagian furniture, stock office supply yang juga berada di bawah dari tingkat salesnya. Nah, sedangkan bagian negara bagian yang terlihat tadi di bawah 2017 juga mulai meningkat. Bahkan ada yang menurun juga. Hal yang inilah mana Central dan South, yang mana tadi South itu di 2017 mengalami tingkat yang tinggi, cuman di 2018 ini agak menurun. Central ada perkembangan, itu juga mengakibatkan tingkat profit tadi yang ada di 2018 hanya tipis meningkatnya daripada di 2017 yang mana memang belum dikatakan untung. Seperti itu. Lanjutnya 2019 juga terdapat hal yang menarik bahwasanya South yang mana di 2018 itu mengalami tingkat penurunan yang sangat signifikan namun meningkat di 2019. Ini terlihat di sini. Tingkat dari profitnya ini benar-benar di atas dari salesnya atau penjualan. Sini juga yang mengangkat di 2019 itu sales atau penjualannya tinggi. Cuman untuk tingkat profitnya, jika dilihat di awal tadi, bentar saya hilangkan filternya, itu ada yang tinggi di tahun awal ya, ada apa di tahun setelahnya mendekati akhir tahun lah. Tapi untuk awal tahun 2019-nya itu kurang atau sangat tipis lah daripada keuntungannya daripada penjualannya. Cuman tetap bisa dikatakan untung itu. Nah, terakhir di 2020 ya, hal yang menarik tetap berada di bagian furniture. Bahasanya superstore ini khususnya bagian USA negara bagiannya setiap ada West, East, Central, South itu untuk bagian furniture sama sekali tidak menghasilkan keuntungan atau rugi benar ya bisa dikatakannya. Hal ini bisa eh, dikarenakan memang konsep diskon ataupun konsep resesi global ataupun memang cara kinerja dari setiap toko atau cabang toko yang berada di negara bagian khususnya untuk penjualan furniture. Baik itu konsumennya bisa dilihat ya kita saya apa namanya filter badakan dengan konsumennya itu sama itu. Konsumer paling tinggi dalam penjualan atau pembelian, corporate paling tinggi kedua, dan terakhir home office itu sama. Mereka tingkat pembeliannya terhadap barang-barang itu tinggi. Cuman untuk barang yang bagian furniture ini yang mana memiliki tingkat pembelian tertinggi ya tertinggi nomor 2, namun tidak menghasilkan profit sama sekali. Ini bisa menunjukkan kan karena di resesi global ataupun kesalahan setiap toko seperti itu ataupun produknya yang bisa dikatakan ada yang diminati tapi ada yang tidak. Yang minati itu adalah produk furniture yang berharga murah dan banyak diskon sehingga tidak menghasilkan profit meskipun penjualannya keluarnya barang itu banyak. Ya, seperti itu mungkin untuk kedepannya ya. Kedepannya tentu bagian furniture ini perlu banyak evaluasi khususnya untuk bagian manajer penjualan seperti itu. Kemudian juga untuk negara bagian khususnya East, Central dan South ini juga perlu dipecut atau bisa dikatakan dievaluasi kembali karena bisa katakan ya East itu negara bagian yang memiliki penjualan tertinggi nomor 2 setelah West. Namun tingkat profitnya juga tidak bisa signifikan lah layaknya seperti West, bisa di atas seperti ini. Titiknya ini tingkat profitnya bisa di atas. Kan terlihat bahwasanya East, Central, South ini
setiap negara bagian ini tingkat profitnya berada di dalam kotak dari sales atau penjualan. Bisa dikatakan kalaupun tidak rugi itu untungnya sedikit. Nah, sehingga memang perlu di evaluasi kembali setiap manajer yang ada di khususnya East, Central, dan South. Seperti itu. Mungkin itu yang saya jelaskan mengenai insight ataupun dashboard di Excel yang sudah saya buat mengenai kinerja penjualan Superstore. Terima kasih bagi yang menyaksikan. Untuk tugas yang kedua yang ada di Tableau di next videonya. Terima kasih.